I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengungkapkan bagaimana dirinya berjuang menghadapi cedera yang terasa tak kunjung usai, sejak kecelakaan parah di sirkuit Jerez pada MotoGP 2022 lalu. Akibat kecelakaan di sirkuit Jerez, Marc sempat mengalami rasa sakit yang luar biasa pada tangannya, bahkan mengungkapkan jika dirinya tidak tahu harus berbuat apa untuk dapat bersaing di musim 2021. Saya tidak akan bisa melupakan rasa sakit yang luar biasa di MotoGP 2021 itu. Bahkan saya tidak tahu bagaimana bisa bersaing di musim itu, kenang Marc Marquez. Sejak 2020, perjalanan karir Marc selalu diwarnai dengan operasi yang mencapai 4 kali pada bagian lengannya. Bahkan Marc sempat berpikir untuk mengakhiri karir balapan di MotoGP karena cedera yang dialaminya. Meskipun demikian, ada sebuah pelajaran yang diakui juara dunia 6 kali MotoGP tersebut. Menurut Marc, salah satu kesalahan fatalnya adalah terlalu cepat kembali balapan saat 2020 setelah mengalami cedera di Jerez. Jika kita tidak merawat tubuh ini, maka kita tidak akan dapat tampil dengan maksimal, terang Marc. Dalam perjuangannya menghadapi penderitaan cedera tersebut, Marc akhirnya menyadari ada waktunya dia harus mengalah dengan kondisi tubuhnya. Karena saya terus mencoba untuk memaksakan diri, bukan hanya mendapatkan kegagalan demi kegagalan, tetapi juga rasa sakit yang terus-menerus, dan rasa sakit itu mengubah karakter saya, bahkan membuat saya tidak tersenyum lagi, terang Marc. Saat saya menang saya menangis namun merayakannya bersama orang terdekat dan keluarga, jelasnya. Hal sebaliknya terjadi saat saya cedera, dengan rasa sakit yang berkepanjangan bahkan saya tidak dapat melupakan penderitaan tersebut, papar Marc. Marc juga mengakui, jika keluarganya telah memintanya untuk mengakhiri karirnya di MotoGP yang salah satunya adalah kakeknya. Kakek saya mengatakan jika MotoGP sudah cukup dalam hidup saya, bahkan secara terang-terangan dia mengatakan hal itu, ungkap Marc. Mendapatkan saran dari kakeknya, Marc mengucapkan janji pada kakeknya, jika dirinya tidak akan lebih berhati-hati untuk tidak mengalami kecelakaan lagi, sehingga tidak kembali ke meja operasi. Saya akan mencoba sekali lagi dengan berbagai solusi serta dukungan dari tim, terang Marc. Sementara itu, Jorge Martin terbuka untuk meninggalkan Ducati pada akhir musim MotoGP 2023, meski masih memiliki kontrak 2 tahun dengan tim asal Italia tersebut. Pembalap Pramac Racing mempersiapkan diri untuk menjalani musim ketiganya di MotoGP. Tahun debutnya, secara mengejutkan berjalan dengan baik, tetapi cedera parah di balapan ketiga dalam kalender menghambat kemajuannya di sisa musim. Terlepas dari kesulitan yang memaksanya absen 4 seri, ia mengakhiri musim dengan 4 kali naik podium dan 1 kemenangan. Hasil tersebut meningkatkan ekspektasi yang tinggi untuk 2022, meski akhirnya mengecewakan. Martin gagal tampil pada level yang diharapkan hingga akhir musim. Ia memang naik podium 4 kali tapi berakhir di peringkat ke-9 klasemen sama seperti 2021. Padahal, tahun kemarin, dia menjalani musim secara penuh. Hasil buruknya berdampak pada masa depannya. Ia menjadi favorit untuk naik ke tim resmi pada 2023, tapi ternyata Enea Bastianini yang dipilih Ducati usai mempersembahkan 4 kemenangan untuk Gresini. Martin tentu kaget tidak bisa mewarisi kursi Jack Miller. Menurut info yang didapat motorsport.com, Ducati membayar kompensasi kepadanya karena urung mempromosikan pemuda Spanyol itu. Ia jadi pembalap dengan bayaran tertinggi kedua dari Casa Borgo Panigale. Selain itu, Martin bisa memutus kontrak lebih cepat meski jatuh tempo pada 2024. Pada akhirnya, pasar bergerak dan ketika ada kemungkinan, semua orang berbicara, katanya dalam presentasi Pramac mengenai rumor yang beredar tentang masa depannya.